Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari persiapkan hatimu, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir melaut setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian, dikatakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Mari bersama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat suara menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau, kami bersyukur, kami angkat suara memuji-Mu, sebab Engkau setia.
Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama sembah dia, katakan, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari angkat suaramu lebih tinggi lagi, katakan, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu. Yesus, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik kami berikan bagi-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan Yesus, sembah hanya bagi-Mu, pujian bagi-Mu Yesus, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak dipuji. Kami angkat tangan kami, angkat suara kami Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Ku puji, haleluya, haleluya, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, bagi-Mu Yesus. Lebih sebuah lagi dari segenap hati kita katakan, ku puji, haleluya.
Shalom yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Dan hari ini kita di dalam doa malam ini percaya bahwa ada satu message dari Tuhan yang akan menuntun kita kepada destiny, kepada janji Tuhan, kepada tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jadi selama beberapa menit ke depan, saudara bisa memperhatikan dengan jelas, memperhatikan dengan fokus. Karena saya percaya pada saat ini juga Tuhan Yesus dapat berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan ini. Dan saya percaya sekali bahwa Anda di sini bukan karena kebetulan, tetapi karena ada satu rancangan Tuhan, ada satu destiny sorgawi yang saudara akan alami dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan mencintai Anda dengan luar biasa. Hari ini judulnya adalah tentang New Normal versus God's Promise. Saudara bisa melihat di dalam normal yang baru ini, maka apakah kita masih bisa mendapatkan janji Tuhan? Ya, normal yang baru. Karena begitu kita mengalami normal yang baru, maka kita melihat bahwa semua yang kita rencanakan kemarin-kemarin berubah semuanya. Sesuatu yang tidak kita prediksi, sesuatu yang kita tidak perhitungkan. Mungkin di antara saudara sudah ada yang merencanakan untuk membeli satu objek tertentu. Atau mungkin ada yang merencanakan akan berjalan ke satu tempat untuk rekreasi atau untuk holiday begitu. Semuanya batal. Semuanya tertunda. Dan kita tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan itu. Kalau kita dipaksakan pun juga tidak akan mungkin. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan? Apakah kita tetap bisa mengalami janji Tuhan ini dinyatakan dalam kehidupan kita? Amin, kita percaya. Tapi bagaimana caranya? Kalau misal semuanya seakan-akan berjalan dengan sesuai dengan planning kita, tiba-tiba dengan jalan buyar semuanya, selesai lagi semuanya, tidak ada lagi ngarah ke sana. Kita harus punya jalan yang baru atau jalur yang baru. Maka bagaimana dengan janji Tuhan? Janji Tuhan itu ada di jalur ini atau di jalur ini? Nah, sekarang kita akan melihat di sini. Karena saya percaya pada malam hari ini, saudara semuanya akan terus dibuat untuk fokus kepada Yesus dan alami rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara. Amin. Terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-25 berkata seperti ini. Sebab yang bodoh dari Elohim lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Elohim lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudaraku, lihatlah keadaanmu ketika kamu dipanggil bahwa secara manusia jasmani tidak banyak yang bijaksana, tidak banyak yang berkuasa, tidak banyak yang terpandang. Lihat ayat 27. Akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia untuk mempermalukan mereka yang kuat. Dan Elohim telah memilih mereka yang tidak berarti bagi dunia dan mereka yang dihina serta mereka dianggap tidak ada agar dia dapat meniadakan apa yang dianggap berharga. Ayat 29, supaya tidak seorang pun yang dapat bermegah di hadapannya. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Elohim telah membuat Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 31 berkata, seperti telah tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Saudara lihat dalam ayat yang baru kita baca, ini dikatakan yang bodoh bagi Elohim, malah ini yang lebih berhikmat bagi dunia. Yang lemah bagi Elohim, malah ini akan menjadi kuat bagi dunia. Terus kemudian yang kuat bagi dunia malah jadi lemah bagi Elohim. Anda lihat, ini yang terjadi adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Ini dulu. Tidak ada manusia yang dapat bermegah di hadapan Tuhan Yesus dari dirinya dia sendiri. Tidak bisa. Hanya melalui Tuhan dan Tuhan saja. Maka mereka akan bisa melihat bahwa tidak ada yang dapat ditinggikan atau dimuliakan selain Yesus Kristus Tuhan kita. Nah sekarang, di dalam new normal, Anda melihat di sini yang terjadi. Di sini kita akan dipaksa untuk beradaptasi.
Padahal di sini yang terjadi kita sudah settle, sudah kondisinya enak, sudah terplanning dengan rancangan-rancangan yang ke depan seperti apa, semuanya sudah baik, semuanya ada di sana. Tapi tiba-tiba kita semua dibuat untuk beradaptasi sesuai dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Anda melihat ini yang terjadi, seringkali dalam kehidupan kita merasa bingung. Maka kita harus seperti apa? Ya sudahlah. Kebanyakan orang mungkin di antara saudara saat ini berkata, ya saya coba aja deh kalau begitu. Saya sedang mencoba apa yang saya akan lakukan ini dan saya harap ini bisa terjadi. Dengan keadaannya adalah sekarang kalau misalnya berjalan ke umum, kita harus menggunakan masker, kita harus menggunakan hand sanitizer, dan kemudian kita juga harus menjaga jarak social distancing. Menariknya begini, kemarin saya ada pergi ke mall untuk membeli satu barang di Surabaya. Nah, yang terjadi adalah beda seperti pada waktu itu kita ke mall. Yang bedanya di mana? Jalan itu satu arah sudah. Nggak bisa jalan lalu lalang gitu, enggak. Sisi sini adalah untuk jalan ke sana, sisi sebelahnya jalan untuk balik. Jadi kita nggak bisa jalan sembarangan, harus diatur. Satu. Yang kedua, parkir tidak ada di lantai dasar, semuanya diangkat di lantai atas. Supaya membuat kapasitas mall itu tidak terlalu padat. Jadi kalau penuh di atas ya sudah, selesai gitu. Terus berikutnya, saya masuk toko itu ada square meternya berapa? Kira-kira 27 square meter ya. Di situ cuma bisa diisi kira-kira 11 orang. Lebih dari 11 antri di depan. Jadi seperti orang kayak ngantri, ada orang keluar baru kita boleh masuk. Kalau toko itu square meternya 60, ya sudah cukup diisi oleh 20 orang. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya yang keempat, saya pergi makan di satu tempat di sana, restoran. Tidak dikasih buku menu. Menunya mana? Bukunya mana? Tidak ada, Pak. Terus saya harus bagaimana? Itu di meja ada barcode. Barcode-nya di-scan aja pakai foto. Tiba-tiba saya lihat di ujung bagian atas itu bisa keluar link. Tekan itu, Pak. Ketika saya tekan seperti itu, langsung saya dibawa kepada satu web yang dimana isinya buku menu dari restoran itu. Jadi ya Bapak lihat-lihat di handphonenya Bapak sendiri. Buka di handphonenya. Lihat, langsung tunjuk, saya mau ini. Jadi di sini artinya tidak ada lagi buku menu. Dan restoran tersebut tidak lagi mencetak. Jadi irit ongkos cetak kan kalau begitu ceritanya. Terus kalau misal lihat menu gimana? Ya sudah, lihat di handphone Anda sendiri. Di situ akan ada daftar isinya seperti apa, tinggal pilih. Saudara lihat, hal-hal ini tidak pernah ada di kemarin yang saya hidupi. Tapi begitu 3 bulan tidak pernah ke mall, kemarin baru ke mall sekali. Itu berubah total. Saudara melihat hal ini, terus kita harus bagaimana mengantisipasi. Hal ini bagaimana kita harus menghidupinya. Lihat dan perhatikanlah. Saya ingin tunjukkan ada kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Karena janji Tuhan, ya dan amin, akan digenapi dalam kehidupan kita. Namun, bagaimana caranya? Lihat dan perhatikanlah. Hal ini sama seperti dialami oleh bangsa Israel. Saudara tahu pada saat itu bangsa Israel di Mesir, mereka punya satu wilayah di Mesir ini namanya Goshen. Dan di tempat tersebut mereka hidup. Kemudian mereka bangun rumah, bangun tempat tinggal. Bahkan itu adalah daerah pemukiman orang-orang Israel di wilayah Mesir, namanya di Goshen. Dan pada saat itulah terjadi Goshen aman. Pada saat kondisi menimpa yang buruk kepada bangsa Mesir atau orang-orang di Mesir itu, yang Israel di tanah Goshen dalam perlindungan Tuhan. Anda lihat, berarti di Goshen tersebut adalah tempat yang disertai, dijagai, dilindungi. Kemudian mata Tuhan tertuju ke sana, sehingga orang kalau tinggal di Goshen, damai-damai saja. Bagus kan? Nah, suatu saat yang terjadi adalah begini. Tiba-tiba Tuhan mengirim Musa untuk membawa bangsa Israel yang di Goshen untuk masuk kemana? Tanah perjanjian. Saudara tahu di sini, mereka dibawa 3 juta orang itu ya, Israel itu, keluar dari Goshen atau dikatakan keluar dari tanah Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian. Tentu saja tidak langsung sampai tanah perjanjian, tapi mereka ada di padang gurun. Selama berapa tahun di sana? 40 tahun di padang gurun perjalanan ke sana. Saudara tahu yang terjadi? Begitu mereka ada di padang gurun, ini adalah new normal bagi mereka.
Mereka harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Mereka harus hidup dengan gaya mereka yang berbeda dengan cara mereka di Goshen. Dan mereka harus untuk memperhatikan, mungkin pada saat ini adalah, ya kita kalau mau jalan sekarang hidup ya harus pakai masker. Mungkin mereka di sana, mereka harus menggunakan tali kasut. Karena di Mesir, maksudnya di padang gurun. Kemudian mereka harus mengenakan pagi-pagi harus bangun ya. Karena ada mana yang muncul di permukaan tersebut. Harus diambil, nggak boleh disimpan. Ini kehidupan new habit. Kebiasaan yang baru. Yang mereka harus miliki dalam kehidupan mereka. Perhatikan, orang di antara mereka kalau tidak nyaman dengan perubahan ini, mereka akan mengambil sikap yang beda. Tapi kalau mereka menyesuaikan diri atau beradaptasi, maka mereka akan bisa mengikutinya sampai kepada apa yang sudah Tuhan nantinya akan sediakan dalam destiny-nya mereka. Sama dengan kita. Sudah tahu saya mau berkata, history it's repeated by itself. Nah, oleh sebab itu yang terjadi, kalau pada saat itu bangsa Israel itu semuanya bisa menyesuaikan diri, tunggu dulu, tidak ada yang bisa menyesuaikan diri kecuali 2 orang. Oh ya? Sekarang saya tanya lagi, berapa banyak di antara orang Israel yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian Kanaan? Berapa orang? 3 juta? Tidak. Separuhnya? 1,5 juta? Tidak. Berapa orang? Cuma 2 orang. Siapakah dia? Yosua dan Kaleb. Oke, kalau begitu, kemana sisanya itu? Ada di padang gurun, mati semua di sana. Saudara bisa melihat di sini yang menarik adalah begini. Jadi generasi yang ada di Goshen itu diajak keluar untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, perhatikan ya, tidak ada yang berhasil kecuali 2 orang ini. Yang namanya Yosua dan Kaleb. Kok bisa? Maksud saya begini saudara, jangan sampai kita ini kan semuanya mendapatkan janji Tuhan. Tanah perjanjiannya ada di depan itu. Oleh karena iman kita akan bisa mendapatkan, dengan harap kita bisa menuju ke sana. Tapi jangan sampai di tengah perjalanan kita semuanya seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang tinggal di Goshen, diajak keluar semuanya selesai di padang gurun. Jangan. Oke, kalau begitu kita akan melihat seperti apa di sini. Karena saya ingin menunjukkan saudara, waktu itu adalah new normal. Dan waktu sekarang adalah new normal. Bedanya, mereka dari Mesir atau wilayah Goshen menuju kepada tanah perjanjian, kan? Kan gini kan? Ininya Goshen, ini tanah perjanjian. Di tengah ini mereka harus beradaptasi dengan kehidupan yang berbeda. Nah, kemudian yang terjadi begitu masuk ke tanah Kanaan, mereka pun akan punya kehidupan dengan berbeda juga. New normal lagi, adaptasi. Pasti beda kehidupan di Goshen, kehidupan di padang gurun, dan kehidupan di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Pasti beda. Beda semuanya. Dan saat ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Saat ini Anda di tahun 2018. Masuk ke tahun 2019. Beda. Sekarang Anda di 2019. Masuk ke tahun 2020. Beda. 2020 ke 2021. Beda. Tapi yang saya ingin tunjukkan pada saudara, destiny saudara, ya dan amin dari Yesus Kristus. Tidak akan pernah gagal janji Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Percaya di dalam Yesus, saudara akan terima yang terbaik. Dan kemenangan yang gilang gemilang tetap Anda akan dapatkan di dalam anugerah Kristus yang menyertai kita dengan luar biasa. Sekarang, haruskah kita beradaptasi dengan kondisi yang baru yang disebut sebagai new normal? Lalu bagaimana? Dan siapakah yang bisa dan akan masuk dalam tanah perjanjian? Ada 4 poin di sini yang ingin saya coba sampaikan kepada saudara semua. Ingat sekali lagi, Anda di sini bukan karena kebetulan, tetapi karena ada satu message Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan pada saudara untuk mengantarkan Anda pada destiny saudara. Yang pertama adalah yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan adalah generasi, bukan pembanding. Sudah tahu, di dalam bangsa Mesir, Goshen, mereka kan punya kehidupan mereka yang awal begini. Kemudian di tengah perjalanan atau di dalam padang gurun, mereka mulai berjalan sehari selama 40 tahun. Sampai di tanah Kanaan. Mereka belum pernah mengenal tanah Kanaan. Mereka cuman sekarang berjalan dalam keadaan di padang gurun ini. 40 tahun di sini. Nah sekarang,
mereka semua yang bisa masuk ke tanah Kanaan adalah mereka yang tidak punya pembanding. Maksudnya pembanding adalah mereka yang lahir di padang gurun. Saudara bisa lihat di sini yang terjadi, bukan generasi tua atau generasi lama yang bisa masuk ke sana. Semuanya habis di padang gurun. Lalu yang bisa masuk siapa? Generasi muda atau generasinya Yosua. Siapakah mereka? Mereka adalah generasi yang tidak punya bahan pembanding. Kenapa? Karena begini. Pada saat mereka di perjalanan padang gurun, mereka pasti akan selalu memiliki perbandingan. Perbandingannya adalah, aduh, Musa, sampai kapan kita mau jalan di sini? Saya ingat dulu itu loh, waktu di Goshen tuh, waduh, bawang pre, bawang putih, bawang merah, lihat. Itu yang diucapkan, ada ayatnya. Bawang-bawangan di padang, maksudnya di Goshen itu bagus sekali. Kami kadang di padang gurun ini makan apa? Nggak ada makanan. Beda ya, dulu waktu di Goshen itu, ya meskipun kami diperbudak-budak sedikit lah, tetapi kami masih hidup makan ada bawang-bawangan. Tapi sekarang kami nggak bisa makan apa-apa. Waduh, enak ya dulu ya ada daging. Enak ya dulu ya, coba lihat ya. Itulah yang tidak bisa masuk ke sana. Yang tidak bisa masuk tanah perjanjian adalah orang-orang yang punya bahan perbandingan. Nah, sekarang kita ini punya bahan perbandingan apa tidak? Kalau sampai kita punya bahan perbandingan, bahaya itu. Maka kita bisa berkata gini, aduh enak ya dulu ya waktu saya jadi direktur ya. Itu ada di mana? Meja, kaki mungkin naik di atas meja, kemudian pulang nge-gym, habis nge-gym kemudian pergi lagi ke mall, minum ini, minum itu. Sekarang saya nggak bisa. Sekarang saya nggak punya. Saya lihat ini bahaya sekali. Selama saudara masih punya bahan yang bisa dibanding-bandingkan, ini sulit untuk bisa masuk tanah perjanjian. Oleh sebab itu, hari ini saudara lihat, biarkan yang di kemarin atau biarkan masa lalu tetap jadi masa lalu. Sekarang masa ini kita fokus untuk masa depan. Di dalam apa yang terjadi saat ini, lihatlah apa yang bisa Anda hidupi, apa yang bisa Anda alami. Karena kasih karunia Tuhan terjadi bukan kemarin saja. Tapi saat ini, detik ini juga, anugerah Tuhan bisa Anda terima. Dan kemenangan dalam Yesus Anda bisa dapatkan secara nyata dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama adalah, hendaklah kita sama-sama bukanlah orang-orang yang memiliki bahan untuk dibanding-bandingkan. Gembala ini sama gembala itu dibanding-bandingkan. Istrinya sama istrinya orang. Suaminya sama suaminya orang. Anaknya sama anaknya orang. Soalnya selama kita punya bahan untuk membanding-bandingkan, tidak akan pernah tenang hidup kita. Tidak akan pernah damai nih hati kita. Dan kita akan selalu merasa tertekan. Kita akan selalu merasa terintimidasi. Mari, generasi pembanding atau generasi yang punya bahan perbandingan adalah generasi yang tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka habis di tengah jalan dan mereka ada di padang gurun, entah kemana apapun yang terjadi. Oleh sebab itu hari ini juga lihatlah kepada Yesus. Yesus punya anugerah khusus buat Anda dan saya yang dicintai oleh Yesus kita. Yang kedua adalah generasi yang selalu berkata positif. Nah ini menarik. Kalau saudara sudah hidup dalam poin yang pertama, yaitu adalah tidak ada bahan perbandingan, maka mulut kita akan selalu mengatakan hal yang positif. Ketika kita punya bahan untuk dibanding-bandingkan, maka mulut kita akan selalu mengatakan yang negatif. Sudah pasti itu. Nah yang kedua adalah tentang perkataan yang positif. Adalah mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Buktinya di mana? Lihat di sini. Pada saat Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Perhatikan, berapa orang yang berkata? 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yang mengatakan itu tanah penuh dengan susu, madu, dan kita lihat benar itu Tuhan ngasih janji buat kita semua. Dan kita hidup di sana pasti punya hidup yang luar biasa. 2 orang. 10 orang berkata apa? Celaka kita, mati kita. Itu tanahnya berantakan. Yang jaga besar-besar. Aduh, lebih enak di Goshen kan? Sudah saya bilangi. Kenapa kok kita ini mau ikut-ikut sama Om Musa itu? Aduh, sudah janggutnya besar. Kita nggak bisa. Apalagi sudah di padang gurun. Berapa tahun kita di padang gurun? Apalagi sudah sampai tujuan.
Oke, sekarang kita melihat raksasanya besar, raksasanya gagah perkasa. Kita ini siapa? Belalang biasa, mati kita. Lihat. Saya bisa lihat 10 orang mengatakan begitu. Dan disinilah orang yang selalu berkata bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya tidak akan mungkin. Saudara tahu yang ingin saya coba sampaikan, yang mengatakan negatif ini adalah toxic people. Ini lagi trending-trendingnya nih. Beware of toxic relationship. Berhati-hatilah dengan hubungan yang racun. Kemudian apa lagi? Toxic people. Orang-orang yang racunin. Nah ini orang yang mengatakan negatif, ini adalah orang-orang yang toksik. Lah kita ini jangan sampai jadi yang toksik untuk anak kita. Kita jangan jadi toksik atau racun bagi istri. Kita jangan jadi toksik untuk bagi suami kita. Lu suami malah butuh disupport, lah malah kita racuni. Istri malah butuh ditenangkan. Kan ada juga kan seorang istri yang tenang hatinya kalau pegang keuangan kan gitu. Ada yang istrinya itu tenang kalau misal dirangkul atau dipeluk kasih sayang gitu kira-kira. Nah di situ kita hadir kepada mereka dengan bukan jadi toksik buat mereka. Nah 10 orang itu adalah 10 yang toksik. Yang 2 ini adalah yang positif. Oleh sebab itu yang saya coba katakan pada saudara, siapakah orang-orang yang toksik itu adalah orang yang, lihat, yang menebar hal-hal negatif. Orang yang selalu mengkritik, orang yang menghabiskan waktu sia-sia, orang yang gampang cemburuan, orang yang self-centered. Nah itulah toxic people. Nah bagaimana bisa masuk tanah perjanjian yang siap untuk menaklukkan tanah-tanah yang sedang ada di sana? Kan Yosua adalah menaklukkan sampai tembok Yeriko pun dihabisin sama Yosua untuk bisa melewat di sana. Dan Anda lihat apa yang saya coba katakan pada saudara, mulut Anda adalah harimau saudara. Kalau Anda mengucapkan kalimat yang negatif, wah itu akan jadi kacau. Oleh sebab itu perkatakan firman Tuhan. Lihat di kaca, lihat wajah saudara, katakan, ini loh orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil Tuhan untuk alami kemenangan yang luar biasa. Aku percaya jalanku dahsyat dan ajaib. Aku percaya juga aku ada di atas bukan di bawah. Dan aku percaya anugerah Tuhan menyertai. Saudara katakan semacam itu. Saya percaya setiap firman yang Anda ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus mencintai saudara. Poin yang ketiga adalah generasi yang apa? Fokus pada janji. Adalah mereka yang dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukankah kita ini sadar bahwa janji dari Tuhan itu sudah diberikan pada kita? Nah sekarang 3 juta itu pada saat berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian atau Kanaan. Berapa orang yang fokusnya kepada janji? Atau berapa orang yang fokusnya kepada dirinya dia sendiri? Hidupku gimana? Kenapa Bapak mau ikut Om Musa? Ya karena saya tidak mau ditinggal Pak di Goshen. Daripada saya sendirian di sana sama om-om Mesir sana, ya lebih baik saya ikut sinilah. Teman-teman kita di sini. Jadi ngapain? Ikut-ikutan. Ada. Terus sekarang yang lain, kenapa Bapak kok ikut mau ke sana? Ya katanya sih ada di sana ada tanah bagus ya. Saya mau lihat-lihat tanah di sana, siapa tahu bisa bangun rumah juga di sana, lebih bagus daripada di Goshen. Dengar-dengar isu katanya. Itu kategori kedua nih. Banyak kategori, tapi berapa orang yang di sana megang janji? Yang di mana? Kenapa Bapak ikut sana? Karena saya percaya Tuhanku, Yeshua HaMashiach atau Yahweh Elohim telah memberikan tanah kepada nenek leluhurku Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku ini keturunan. Dan aku berhak mendapatkan tanah tersebut. Aku siap melihat tanah yang sudah Tuhan berikan kepada nenek moyangku, itu saya hidupi dan saya tinggal di sana. Dan ini aku klaim menjadi hak kepunyaanku karena ini adalah milik saya. Berapa orang yang berkata begitu? Nah, 3 juta itu saudara, Pak, kalau kita termasuk di sana, maka saudara peganglah janji Tuhan. Tuhan melalui anugerahnya sudah memberikan pada Anda dan saya. Di atas kayu salib Tuhan memberikan kesembuhan. Di atas kayu salib Tuhan memberikan pemulihan. Di atas kayu salib Tuhan memberikan bilur-bilurnya. Tuhan memberikan anugerahnya. Bahkan Tuhan memberikan keselamatan. Nah ini yang kita pegang. Ini yang kita tidak pernah kita lepaskan dari hidup kita. Saudara tahu begini, kenapa orang bisa hidup? Karena ada semangat.
Saya punya salah satu saudara yang saya kenal. Kenapa bro mau hidup? Ya karena saya mau lihat dulu. Anak-anak mau sukses. Saya mau ngelihat supaya mereka, anak-anak ini bisa dipakai Tuhan. Maka dari itu saya belum mau mati dulu ya. Saya masih mau melihat. Maka yang terjadi pagi pasti akan bangun. Karena dia ada semangat. Ada janji yang dia pegang. Ada sesuatu harapan yang dia miliki di tangannya dia. Saya punya opa saya juga. Dia berkata begini. Berkata bahwa saya masih tetap ingin melihat menara itu jadi. Udah. Dia berkata, saya masih tetap ingin melihat menara itu jadi. Jadi perkataan itu kan janji Tuhan, loh. Dari kota Mojo, Surabaya, kemudian di Nginden, kemudian sekarang Jakarta. Dan dia terakhir ketemu, dia tetap masih berkata, menara, menara. Makanya perkataan itu penting. Nah, sekarang saya perhatikan, saya masih ingin melihat menara. Semangat itu bisa ada karena masih ada daya pacu dorong untuk harapan itu bisa muncul. Karena dia masih ingin tertuju pada goalnya ini loh. Goalnya ini apa? Sama di depan kita. Kalau kita nggak punya janji Tuhan yang kita pegang, goal yang kita miliki, maka kita besok nggak ada daya, nggak ada semangat, nggak ada energi untuk hidup, saudara. Nggak ada. Tapi kalau saudara punya yang satu ini, maka yang terjadi Anda kemana? Ini nggak akan bisa pergi kemana-mana. Karena apa? Saya masih tetap ingin melihat ini. Nah ini apa? 3 juta punya ini, tanah perjanjian. Fokusnya ke sini. Meskipun jauh, meskipun kemana. Tapi ini tetap menjadi satu sisi dalam hidup. Meskipun mereka ada di bawah, ini tetap ada di meskipun mereka ada di atas, ini tetap dipegang. Dan ini tidak bisa hilang atau menghindar dari keadaan hidupnya mereka. Amin. Apa janji Tuhan dalam kehidupan saudara? Jangan pernah lepaskan. Yang terakhir adalah tentang generasi yang lahir di tengah kesukaran. Adalah mereka yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Saudara tahu yang saya coba katakan pada saudara? Yaitu adalah begini. Jangan pikir mereka yang lahir di tengah-tengah kesukaran begini itu akan hancur dan rusak. Tidak. Justru akan tangguh. Justru akan mentalnya kuat. Karena lihat, perhatikan, di Goshen, mereka mungkin lahir dalam keadaan enak. Kemudian mereka mengalami padang gurun 40 tahun. Isinya satu, manja. Manja, nggak ada ini ya. Kenapa nggak bisa gitu? Oh celaka. Dibandingkan, saya itu ngomongnya jelek. Fokusnya kemana? Beda. Sudah kalau gini ceritanya lebih baik saya diperbudak nggak apa-apa daripada saya tidak makan daging sama sekali. Musa berdoa minta daging sampai muntah keluar dari mulut, hidung, telinga keluar daging. Ada ceritanya di dalam Bible. Nah terus, saudara tahu maksud saya adalah ini yang generasi manja-manja ini karena mereka lahir dalam kondisi enak. Nah sekarang di padang gurun kan lahirlah generasi-generasi yang di masa sukar. Inilah yang nantinya masuk ke tanah perjanjian. Maksudnya bagaimana? Apa yang lahir pada saat ini dalam kehidupan saudara? Apakah ada pekerjaan baru yang lahir? Apakah ada hubungan baru yang lahir? Antara Anda dengan suami saudara itu ada hubungan pemulihan yang lahir. Apakah ada pelayanan yang lahir? Di tengah-tengah pandemi ini yang terjadi, ada sesuatu yang lahir dalam kehidupan saudara. Nah ini yang lahir di tengah-tengah kesukaran. Born in difficulties times. Nah ini akan tangguh. Ini akan menjadi dahsyat. Ini akan menjadi luar biasa. Ini tidak akan gampang manja. Kenapa? Karena ini akan berbeda dengan yang lahir di tanah enak. Berarti maksudnya adalah kita harus lahir di masa-masa sukar. Bukan. Maksud saya adalah ketika Anda mengalami hal pandemi semacam ini. Dan ada sesuatu yang lahir dalam kehidupan saudara. Syukuri. Karena dengan apa yang lahir di tengah-tengah ini dari Tuhan dalam kehidupan Anda. Saudara akan masuk tanah perjanjian dan menikmati anugerah yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu percaya. Bahwa hari ini juga jangan look down. Jangan melihat ke bawah, jangan melihat kepada kelemahan diri, jangan melihat kepada masa lalu. Tapi lihatlah kepada janji Tuhan. Dan kalau ada Tuhan ngasih engkau ide baru di situ, maka saudara akan bisa melihat ini yang tidak pernah difikirkan, nggak pernah dibayangkan, itu disediakan bagi saudara.
yang dicintai Tuhan, bagi saudara yang diperlengkapi Tuhan. Karena dari kemenangan menuju kemenangan, cross to glory, ya toh? Dan di sini dari kayu salib itu akan menuntun pada kemuliaan. Masa-masa sukar yang semacam ini yang saudara alami, lihatlah justru di sini engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kesaksian hidup saudara. Dan apa yang lahir di tengah-tengah kondisi semacam ini akan menjadikan engkau tangguh, gagah perkasa. Dan semua orang yang meremehkan atau merendahkan saudara, yang berkata, wow, saya nggak nyangka, dulu kan kamu mau gulung tikar, kata teman kita. Kok bisa pulih begini bagaimana? Karena ada Yesus Kristus yang menuntun, yang mengangkat, dan melalui kesaksian kita dapat berkata, tidak ada yang bisa aku lakukan selain Yesus Kristus yang membantu dan menolong kita jadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Itulah yang ingin saya coba katakan pada saudara saat ini, yaitu tentang bahwa Tuhan punya rancangan dan destiny yang sempurna buat Anda dan saya, ya. Ada rancangan dan destiny Tuhan yang sempurna buat Anda dan saya. Selalu jadikan Tuhan Yesus jadi pemimpin atas kehidupan Anda. Make Jesus as your supreme leader. Jadikan Yesus sebagai pemimpin yang supreme dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah tentang jangan salah bertindak. Jangan salah bertindak berdasarkan jiwa, berdasarkan perasaannya, berdasarkan pikirannya, berdasarkan kehendaknya dia. Jangan salah bertindak, tapi bertindaklah dengan roh Tuhan. Semua generasi yang lahir dari Goshen, di padang gurun, mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Mereka mengambil tindakan yang sesuai dengan jiwani, manusia batiniahnya, bukan manusia rohani. Dan pada hari ini dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang membawa engkau dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Mau alami kemenangan? Kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam nama yang dahsyat itu saja kami bisa hidup, bahkan hidup dengan kemenangan yang gila gemilang. Tutup bungkus semua yang menyaksikan ini dan percaya bahwa di dalam Yesus kami semua menjadi seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Dan di dalam Kristus yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan angkat. Beri kekuatan yang baru. Dan bagi mereka yang lahir, pekerjaan yang lahir, pelayanan yang lahir, hubungan yang baru lahir, kesehatan yang lahir di masa-masa sukar ini, justru itu yang akan jadi tangguh. Justru itu mentalnya akan kuat. Akan menjadikan kami sebagai orang yang gagah perkasa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya ketika engkau berdoa seperti itu, kami percaya Anda sudah lahir baru dan terimalah anugerah yang luar biasa dari kemuliaan Tuhan Kristus Yesus kita. Yeshua HaMashiach, bless you. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yeshua HaMashiach, bless you. Mari kita bersukacita untuk Tuhan, sebab Dia baik, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan.
puji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu takkan berhenti, meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Baik, terima kasih telah mengikuti sepanjang ibadah ini dari puji-pujian dan juga dari firman yang disampaikan. Percaya bahwa firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menuntun saudara menuju kepada destiny Anda, dan akan memiliki janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan saudara, dan tidak ada yang mustahil dalam Yesus Kristus. Yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan terimalah berkat dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua Masiah, dan tuntunan kepada Roh yang Kudus yang menyertai, menjaga, melindungi, dan membuat engkau berhasil dalam apapun yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, percaya kita adalah kepunyaannya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kami percaya padamu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Oh Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku.
mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang